Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak Ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah sehat, Bu. Allahu Akbar. Tetap semangat ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Hadir, Bu. Syukur kita Allah karena hari ini masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga bisa menuntut ilmu datang ke sekolah. Sebelum kita mulai belajar, mari anak-anak Ibu angkat tangan semuanya. Kita membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman Ya Allah, tambahkanlah ilmu dan berikanlah akan pemahaman. Nah, hari ini kita akan masuk belajar baru. Tapi Ibu akan tanya dulu, siapa yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang materi apa? usia balik, Bu. Bentar, anak-anak Ibu. Minggu kemarin kita belajar tentang usia balik. Siapa yang tahu? Yang masih ingat apa itu artinya balik? Sampai, Bu. Atau dewasa, Bu. Ada yang tahu apa hubungannya dengan pelajaran kita hari ini? Ada yang bisa menghubungkan pelajaran minggu lalu dengan pelajaran hari ini? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Nah, hari ini kita belajar tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Nah, kalau minggu lalu kita belajar tentang balik, balik itu artinya perpindahan juga dari usia sabi, usia anak-anak menuju usia dewasa. Ada perpindahan. Hari ini pun kita belajar tentang hijrah. Nah, hijrah ini ada yang tahu artinya? Pindah, Bu. Pindah, Bu. Taubat, Bu. Ada kesamaan antara pelajaran minggu lalu dengan pelajaran hari ini. Nah, setelah belajar hari ini, nanti anak-anak Ibu hendaknya dapat mencapai tujuan pembelajaran kita. Apa itu? Anak-anak Ibu diharapkan dapat menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Ya, Bu. Ibu bagikan link video pembelajaran kita di grup. Kita saksikan bersama-sama ya. Baik, Bu. Hijrah itu pindah. Dakwah beda itu lupa. Nah, melalui video yang Ibu tampilkan tadi, kita sudah menyaksikan bersama-sama. Untuk secara pemahaman awal anak Ibu harapkan dapat menjawab 4 pertanyaan ini. Tapi sebagai asesmen awal, jangan takut apabila anak Ibu tidak dapat menjawab atau pertanyaan Ibu belum dapat dijawab dengan. Ya, kalau sudah selesai, silakan kumpul ke depan. Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Nah, coba anak-anak Ibu. Hari ini lewat video tadi dan materi yang Ibu bagikan di grup, anak Ibu diminta nanti bertukar pertanyaan dengan kelompok lain. Kelompok 1 memberi pertanyaan kepada kelompok 2. Nah, kelompok 2 akan memberi jawaban untuk kelompok 1. Begitu sebaliknya.
Coba perhatikan. Kelompok 1 nanti siapa yang akan menjadi ketua kelompoknya? Saya Bu, saya aja. Kelompok 2, siapa yang akan menjadi ketua kelompok? Saya aja, Bu. Titin, Bu. Bagus sekali, berani anak ibu adalah simbol percaya diri. Yang kelompok 3, siapa yang akan menjadi ketua kelompok? Saya aja, Bu. Ya, kelompok 4, siapa yang akan jadi ketua kelompoknya? Mana kelompok? Suruh Melia. Melia aja, Bu. Melia aja Bu. Masing-masing kelompok diminta menulis 5 pertanyaan, boleh tentang hijrah, boleh tentang sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah. Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan itu kita tukar antar kelompok. Nah, berapa waktu bisa? 10 menit atau 15 menit? 20 menit, Bu. Bersiap-siap, nanti kelompok kedua akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Nah, waktu dimulai dari sekarang. Bu. Nah, di tangan ibu sudah memegang 4 pertanyaan. Dari kelompok mana dulu yang mau menjawab? Kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bersedia? Tersedia, Bu. Nah, kelompok 1 Iya Bu. dari kelompok 2 adalah apa arti hijrah? Hijrah. Hijrah artinya adalah berpindah Bu. Dari suatu keadaan yang buruk ke keadaan yang lebih baik. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Berarti kelompok 1 betul-betul mengamati video yang Ibu tampilkan tadi. Menguasai materi yang Ibu bagikan tadi. Selanjutnya, pertanyaan untuk kelompok 2 dari kelompok 1. Sebutkan salah satu sebab hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Mana ketua kelompok 2 tadi? Ayo Titin. Titin Bu. Iya, Bu. Titin, Bu. Salah satu sebab hijrahnya Nabi Muhammad itu, Bu, sudah ada turun perintah dari Allah, Bu. Bagus Kalau sekali. Nabi Muhammad disuruh hijrah, Bu. Ada perintah dari Allah. Hasil kerja kelompok hari ini belajar mandiri anak-anak ibu. Nah, untuk pemahaman lebih lanjut, mari kita saksikan bersama-sama materi yang akan menambah pemahaman anak-anak ibu semua. Nah, hijrah. Anak ibu tadi mengatakan hati hijrah itu adalah berpindah. Anak ibu pernah mengalami pindah enggak? Nah, Bu. Nah, Bu. Ada Bu, pindah rumah Bu. Pindah rumah, Bu. Sekolah. Pindah sekolah juga, Bu. Ada alasannya? Ikut orang Pindah tua, tempat Bu. tinggal juga Bu. Rumahnya jelek Bu. Pindah tempat tinggal. Ikut orang tua Bu. Ikut orang tua. Rumah yang lama sering kebanjiran, Bu. Ya, anak ibu, ternyata adanya perpindahan itu tentu karena ada sebab. Sebab Nabi Muhammad pun begitu. Pindahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, dulu Madinah itu dikenal dengan nama Yastrib. Tapi kapan berubah jadi nama Madinah adalah ketika Nabi Muhammad sudah hijrah ke sana. Nah, hijrah, ibu ulang sekali lagi, hijrah artinya pindah.
pindahnya Nabi Muhammad bersama sebagian pengikutnya dari Makkah ke Madinah. Nah, salah satu sebabnya untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Quraisy Makkah. Coba perhatikan anak ibu, fokus ke layar depan. Nah, secara garis besar, sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad itu ada 3. Siapa yang mau bantu ibu baca nomor 1? Saya, Bu. Nah, silahkan anak ibu. Sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, dakwah Rasulullah di Mekah kurang berkembang karena penolakan orang-orang kafir Quraisy. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, Yang kedua, peristiwa Baiat Aqabah serta permintaan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad SAW tinggal bersama mereka dan akan membantu untuk berdakwah. sebab yang Yang ketiga, ketiga, perintah Allah untuk berhijrah turun kepada Nabi Muhammad SAW. Itu, Bu. terima kasih Bu Arinia. Nah, coba anak ibu perhatikan. Ini dia yang menjadi sebab hijrah yang pertama. Dakwah Rasulullah di Mekah kurang berkembang karena ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor jabatan. Apa itu? Sebagian pembesar kota Mekah, artinya para penguasa yang memegang jabatan itu, mereka takut kalau sekiranya mereka menjadi pengikut Rasulullah, mereka akan kehilangan jabatannya. Ada contoh, yaitu salah satu paman Nabi, Abu Lahab. Abu Lahab itu adalah salah satu petingginya kaum kafir Quraisy. Tidak maunya masuk Islam karena takut akan kehilangan kekuasaan di hadapan kaum-kaum kafir Quraisy yang lain. Nah, itu karena faktor jabatan. Yang menjadi faktor kenapa dakwah Rasulullah kurang berkembang itu adalah faktor ekonomi. Anak ibu tahu apa itu ekonomi? Ada yang pernah kenal istilah ekonomi? Sering dengar, Bu, tapi enggak tahu, Bu. Nah, faktor ekonomi itu bisa dikatakan seperti harta, kekayaan, status sosial. Mereka, masyarakat Mekah kala itu merasa khawatir ketika dikala mereka memeluk agama Islam akan berdampak kepada status sosial mereka. Nah, mereka takut miskin, mereka akan takut dikucilkan. Yang ketiga, faktor kenapa dakwah Rasulullah itu di Mekah kurang berkembang adalah karena faktor kepercayaan terhadap agama nenek moyang yang begitu kuat. Kaum kafir Quraisy meyakini bahwa agama yang selama ini mereka peluk itu adalah agama yang benar. Kepercayaan nenek moyang mereka adalah kepercayaan yang benar. Siapa yang tahu sebelum Islam datang, apa kepercayaannya orang kafir Quraisy itu? Siapa yang tahu? Dia menyembah patung, Bu. Nyembah berhala, Bu. Berhala. Ini adalah salah satu sebab hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Karena dakwah Rasulullah di Mekah itu kurang berkembang. Apa sebab yang kedua? Adanya perjanjian Aqabah. Pernah dengar anak ibu perjanjian Aqabah? Pernah baca? Pernah dengar, Bu. Pernah dengar, Bu. Kita juga sudah saksikan tadi di video kan? Sudah, Perjanjian Bu. Aqabah ini itu dibawa oleh penduduk Yastrib. Ada 2 perjanjian Aqabah. Perjanjian Aqabah yang ke-1 dibawa oleh 12 orang dari pemuda Yastrib. Mereka membujuk bagaimana supaya Nabi Muhammad datang ke Madinah. Karena mereka meyakini bahwa Nabi Muhammad inilah pembawa perdamaian untuk kota Madinah. Karena di Madinah pun
ada dua suku, suku Aus dan suku Khazraj yang selalu bertentangan. Mereka berharap dengan kedatangan Nabi Muhammad sang pembawa kedamaian, maka di Madinah pun akan menjadi daerah dan dengan kondisi yang damai. Nah, dalam perjanjian Aqabah yang pertama, penduduk Yastrib itu menyatakan kesetiaan mereka. Mereka akan setia, mereka akan berkorban harta dan jiwa. Mereka bersedia untuk ikut menyebarkan ajaran Islam. Mereka tidak akan menyekutukan Allah. Mereka tidak akan membunuh. Mereka tidak akan melakukan kecurangan. Nah, namun perjanjian Aqabah yang pertama ini tidak langsung membuat Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. 1 tahun kemudian, tepatnya pada perjanjian Aqabah yang kedua, dengan 4 isi perjanjian yang mempertegas, menambah keyakinan kepada Nabi Muhammad bahwa penduduk Yastrib itu siap dan bersedia melindungi Nabi Muhammad. Karena apa? Anak-anak ibu tahu, selama di Mekah, Nabi Muhammad mendapat tekanan yang begitu besar. Selama 3 tahun ada pemboikotan. Kaum muslimin dilarang berdagang. Kaum muslimin dilarang melakukan perkawinan. Kaum muslimin dilarang bergaul dengan masyarakat sekitar. Nah, melihat kondisi yang seperti itu, datang lagi. Kalau dalam perjanjian Aqabah sebanyak 12 orang, di perjanjian Aqabah yang pertama 12 orang, di perjanjian Aqabah yang kedua datang sebanyak 75 orang. Penduduk Yastrib menegaskan kepada Nabi Muhammad bahwa mereka akan siap dan bersedia melindungi Nabi, siap berjuang dalam membela Islam dengan harta dan jiwa, akan berusaha memajukan agama Islam dan menyiarkan kepada sanak saudara mereka, dan mereka penduduk Yastrib bersedia menerima segala risiko dan tantangan. Nah, dengan 2 perjanjian Aqabah ini, nah yang ibu garis bawahi dulu anak-anak ibu, kenapa disebut perjanjian Aqabah? Karena itu terjadi di Bukit Aqabah. Di mana terjadinya perjanjian Aqabah? Di Bukit Aqabah, Bu. Aqabah, Bu. Berapa kali perjanjian Aqabah ini dijalani? 2 kali, Bu. 2 kali, Bu. Dan ditegaskan 1 tahun kemudian dengan perjanjian Aqabah yang kedua. Yang mendasari hijrahnya Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah karena Allah sendiri sudah memerintahkan kepada Nabi untuk hijrah. Karena dalam surat An-Nisa ayat 97, sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi dirinya, mereka bertanya, bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang tertindas di bumi, di Mekah. Maka malaikat menjawab, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di sana? Jadi begitu pun dengan anak-anak ibu. Ketika kita sudah berada di suatu kondisi yang membuat kita tidak akan merasa maju, membuat kita tidak akan merasa berkembang di sana, maka carilah di mana anak-anak ibu akan dapat mengembangkan potensinya. Nah, dari pelajaran hijrah ini, anak-anak ibu bisa bawa ke dalam kehidupan sehari-hari. Berhijrah, berpindah dari hal yang buruk ke hal yang baik itu sangat dianjurkan oleh Allah. Jangan bertahan di hal-hal yang membuat kita tidak akan menjadi seseorang yang baik di sana. Paham anak-anak ibu? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Apa kesimpulan kita hari ini? Tentang hijrah, Bu. Pelajaran hijrah, Bu. Materi hijrah. Hijrah berpindah, Bu. Berpindah. Kita memutuskan sesuatu hal yang tidak baik menuju sesuatu yang baik. Kita meninggalkan sesuatu yang buruk untuk sesuatu yang lebih baik. Baik. Hijrah dilakukan Nabi dari Mekah ke Madinah adalah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Quraisy. Untuk menguji pemahaman anak ibu, materi hari ini, ibu sudah bagikan link ini di grup.
bisa kita kerjakan bersama-sama? Bisa, Bu. Bisa, Bisa, Bu. Bu. Nah, hari ini kita belajar baru tentang sebab-sebab hijrah. Untuk minggu yang akan datang, kita belajar tentang kisahnya lagi. Kisah perjalanan hijrah itu. Hari ini kita belajar tentang sebab-sebab hijrah Nabi ada 3. Minggu depan kita belajar bagaimana perjalanan hijrah itu. Ya, Ya, bagaimana? Bu. Bagaimana perasaan anak ibu belajar hari ini? Senang, Bu. Senang, Bu. Senang, Bu. Ada punya 2 emoji nih. Sebelah kanan ibu. Ada lihat? Ada Lihat, lihat? Bu. Lihat, Ada, Bu. Bu. Nah, bagaimana perasaannya? Senang. Senang, Bu. Senang, Bu. Bahagia. Iya. Ada yang memiliki perasaan seperti ini? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Bu, pelajarannya susah sekali. Ada yang mau ditanyakan? Ada sekiranya yang kurang mengerti? Tidak, Bu. Semuanya senang belajar hari ini? Senang, Senang, Bu. Bu. Nah, jadi minggu depan kita lanjut ke materi perjalanan hijrah Nabi Muhammad Nabi Muhammad. Madinah. Ya, sekian saja pembelajaran kita hari ini. Semoga ada ilmu yang dibawa pulang, berkah untuk anak-anak ibu. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.